Panitia Manasik Haji Kota Surakarta. Selanjutnya Bapak Ibu evaluasi, maka akan dipandu oleh beliau-beliau yang ada di depan, yaitu Bapak Ketua IPHI Kota Surakarta, Bapak Dr. Haji Zainal Abidin Zain, Bapak Ustadz Haji Suyadi MSI, Ibu Dr. Haja Umi Hani. Nanti akan memandu pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan semua. Monggo rileks Bapak Ibu untuk bertanya tentang kesulitan atau mungkin yang belum paham. Matur nuwun. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu, sehat semua? Sudah makan? Sampun? Sudah kenyang? Alhamdulillah. Bagaimana panitia juga kenyang? Panitia makan belakangan, Bapak. Karena apa? Kalau panitia dulu ya habis. Panitia saya luar biasa ini teman-teman ini. Alhamdulillah kita syukuri bahwa perjalanan praktek kita sampai detik ini berjalan dengan baik. Ya. Bapak dan Ibu, saya mengingatkan kembali lagi. Kenapa? Supaya nanti apa yang kita sampaikan ini terserap di bawah alam sadar kita, sampai ke sana otomatis keluar gitu. Itu ya, otomatis. Kenapa? Bolak-balik hafal. Karena haji itu seperti kita sholat, bolak-balik sholat sehingga hafal. Sehingga kadang-kadang sholatnya ngebut karena udah hafal, gitu ya. Tapi karena haji ini hanya sekali wajibnya dalam seumur hidup kita. Kalau ada yang 3, 4 kali, 5 kali sampai 7 kali itu qadarullah ya. Memang istimewa. Nah, Bapak dan Ibu, saya kembali bertanya, kira-kira haji kita ini haji apa? Apa kan? Haji tamattu ya. 99,9% haji Indonesia adalah ngambil haji tamattu ya. Mudah-mudahan saya lebih suka apabila Allah memperkenankan kita dapat gelombang pertama. Okay. Karena lebih simple. Madinah dulu, kemudian mikot kita juga Rasulullah mikotnya dari Madinah, ya. Kemudian perjalanan beliau sampai selesai kita nyaman. Kalau nanti gelombang kedua, kita rodok kesulitan mikotnya. Karena yang betul itu mikotnya di atas di Lam. Ya Lam itu tidak ada tempatnya lagi. Jadi tidak diampiri. Ya kalau tempat mikot itu banyak tempatnya. Tapi kalau kita Indonesia ini ngelewati ya Lam ya. Kalau orang berangkat haji atau umroh harus melewati atau berada atau niatnya dari mikot. Kalau tidak sah. Itu ya. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu kita berharap ya gelombang pertama. Allahumma masih ada waktu berapa lama? 3 bulan atau 4 bulan. Kita lebaran kita puasa bulan apa? Maret ya, 1 Maret kalau tidak salah. Iya benar ya. Kemudian lebarannya tanggal 3 tanggal Aprilan ya apa 30 Maret masih Maret ya. Biasanya kalau lebaran mesti hafal ya, semangat ya. Kemudian biasanya setelah lebaran 1 bulan, kemudian kita sudah mulai terbang. Ya, sudah mulai siap-siap terbang. Semakin dekat terbang, semakin stres. Apa sebabnya? Saya sudah cerita ya, karena banyak yang ditinggalkan itu ya. Lama 40 hari belum tahu tempatnya dan seterusnya. Ya, makanya kita sungguh berharap bahwa semua yang ada di sini paham betul bagaimana proses ibadah haji. Ya, nah haji kita tamattu kita mulai dari mana?
kita mulai melaksanakan umroh terlebih dahulu, betul ya? Ingat-ingat ya, nggak usah mikir yang lain. Pokoknya hadisnya tamato. Tamato itu apa? Turu, mangan, ngantuk, dan seterusnya. Ya. Tapi itu guyon-guyon kalau konco-konco gitu ya. Memang itu haji tamato yang paling menyenangkan ya, haji yang paling menyenangkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sudahkah kita melaksanakan itu tadi? Sudah ya? Apa kita laksanakan tadi? Dari Mikot Bir Ali, ya, Bir Ali tadi di mana? Di Baron, di kantor PAI. Kemudian kita sholat 2 rakaat sudah lakukan. Kemudian kita naik bis sudah niat di sana. Kemudian perjalanan menuju ke Mekah baca talbiyah sudah. Dan disampaikan oleh pembimbing-pembimbing juga beberapa hal. Dan sudah tahu beberapa larangan ihram. Ada yang kena larangan ihram apa enggak? Ngaku ayo. Nek kena seekor kambing, kita makan tengkleng bareng. Setuju enggak? Kira-kira ada yang kena larangan ihram apa enggak? Enggak ada. Tenang dulu. Oh, saya itu ngamat-ngamati aja. Nanti tak sampaikan kalau perlu. Ya, itu Pak Nasir itu, Abah Nasir itu ngamati. Semua teman-teman kita ngamati. Gimana kelakuannya bapak-bapak ini pada waktu berihram ya. Karena apa? Sah atau tidaknya itu banyak tergantung pada kita saat berihram. Cuma itu aja. Kalau selama kita berada di Mekah, kalau tiap puncaknya nggak ada masalah seperti kita ada di sini. Tidur-tiduran, makan dan seterusnya. Ya, tapi pada saat puncaknya seperti tadi umrah itu ada rukunnya, ada wajibnya dan ada sunnahnya. Ya kan? Rukun itu tidak boleh tinggal. Di dalam haji itu, dalam umrah itu ada rukun. Kalau kita berislam juga ada rukun. Kalau rukun kita langgar, tidak sah haji kita. Tidak sah umrah kita. Makanya rukun sangat-sangat penting. Ya, bablas duitin 60 juta. Umpamanya tidak tawaf ifadah, bablas duitin 60 juta. Tidak niat dari mikot, atau tidak niat dengan rukun juga dan sebagainya beberapa rukun. Makanya rukun itu dihafal ya. Dilihat di buku-buku itu apa rukun-rukunnya. Ya. Nah, kemudian kita sampai di sini, kita masuk di hotel. Ini hotel kita kan? Enak gak hotelnya sini? Ada AC-nya yuk. Cuma sayang makannya sayur lodeh. Yang kedua, gerehe kurang akeh. Ya, cuma ada telur separuh plus tempe. Tapi enak apa enggak? Nah, itu yang saya suka. Kenapa? Karena di sana itu nanti makan itu aja 2 rasanya. Ya. Enak dan enak sekali. Ada 2 rasanya, cuma ada 2. Enak dan enak sekali. Sekali-kali Bapak tidak enak, seterusnya tidak bisa makan. Tidak akan rasa enak. Saya itu berpengalaman berkali-kali ngantar haji. Haji berkali-kali ngantar, tapi ada. Saya ngamati beberapa teman, Pak, aduh makan di uang ini tuh Pak Zainal. Apa namanya iwak gede semeniki ora anu apa-apa enggak dan rasa apa-apa gitu. Enggak enak bias ya ini. Sampai akhir mau pulang tidak makan tidak doyan makan dulu. Gelisah. Air awake banget gitu. Tapi yang penting rukunnya bisa dilaksanakan. Enggak mau makan enggak apa-apa. Ibu-ibu enggak doyan makan enggak apa-apa. Yang penting rukun wajib sunnah-sunnahnya terlaksana semua. Insya Allah hajinya mabrur. Jadi makan itu bukan membuat haji kita mabrur. Buat haji mabrur itu adalah terpenuhi rukun-rukunnya. Itu ya. Nah, alhamdulillah jadi makan itu yo enak dan enak sekali gitu ya. Dia Pak makannya enak gitu ya. Walaupun batin ini langsung kayak gini kok enak gitu ya. Tapi tidak boleh enak dan enak sekali. Artinya apa? Bapak dan Ibu mensyukuri nikmatnya Allah. Masih sampai di sana, masih diberi makan, masih doyan makan. Karena apa? Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Dungo-dungo nggak apa, dungo nggak apa-apa kok. Yang penting tempat itu harus dilewati. Ya, bacaan-bacaan tertentu, doa-doa tertentu memang tidak ada rukunnya gitu. Wajib dan sunnah, wajib aja hanya beberapa, itu pun banyaknya sunnah semuanya. Tapi tidak nyaman apabila kita hanya haji tapi tidak paham, tidak ada doa dan seterusnya. Ya, kita sudah jelaskan dan banyak sekali jelas.
Dan kemudian kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, umroh itu apa? Melaksanakan, sudah berihram tadi, terus sampai di Mekah. Tadi kan kita masuk ke Masjidil Haram tadi. Apa? Tawaf sudah. Ada yang melanggar jam nggak tadi? Nggak ada ya. Bumi ada yang melanggar jam nggak ibu-ibu? Oh no, si Ciloro itu ya. Kemudian tawaf tadi berapa kali? 7 ya. Ada yang 3 kali nggak? Namanya pre-memory. Kenapa? Ini wajah-wajah orang cerdas semua. Wajah orang cerdas tahu, oh 7 kali. Walaupun dicontohkan 3 kali. Dulu waktu saya pertama kali membimbing haji ya, kalau dulu tuh haji Masya Allah, nggak ada pola-pola yang seperti kita ini. Panjenengan semua beruntung ya. Waktu awal-awal saya ngotot. Ngototnya apa? Pertama latihan ihramnya sempurna. Tadi masih ada yang pakai kaos apa enggak? Ngacung coba. Ada yang berani enggak ngacung bapak-bapak? Pakai kaos. Kalau tahun kemarin tak tembak, tak panggil ketua, suruh ketuanya yang beresin, suruh copot semua. Nggak ada pertimbangan apapun. Tadi saya biarin, ya, saya biarin. Baru kali ini yang namanya ihram itu ada pakai kaos. Ngelanggar apa enggak itu? Kena jam orang. Ye, siapa sing ngelanggar? Gue kena jam ya. Tak sempurna ke. Enggak. Enggak boleh pakai kaos itu. Kalau pakai celana dalam enggak apa-apa buka ketok. Ya kan? Walaupun nanti enggak boleh. Ada teman saya tuh tak katut terus sampai berjalan tuh aku sih naik katut jeruk. Bubar kena jam. Itu ya. Itu mau ada wong loro polter. Itu aku nonton itu gak nyaman gitu. Iki aku gak mendidik, goncok-goncok tidak mendidik aja ini gitu. Ya. Ngomong sopo. Pakai kaos itu. Masya Allah ya. Enggak apa-apa. Tapi besok jangan pakai kaos ya. Jangan pakai celana dalam ya, los semua. Satu catatan itu. Nah, yang kedua tadi kita melaksanakan tawaf sudah betul-betul diajar dengan baik, diberikan pendidikan yang baik. Ya. Dengan pelaksanaan yang baik sampai 7 kali. Bahkan ada mungkin diantaranya pembimbing kita menyampaikan beberapa filosofinya dan seterusnya. Walaupun kalau dituruti mungkin sampai maghrib belum selesai, ya. Tapi karena kita juga capek gitu ya dari tadi pagi macam-macam dan seterusnya ya. Nah kemudian sudah laksanakan di tawaf 7 kali putaran sudah kita laksanakan dengan baik. Kemudian sunnahnya apa? Itu rukun dalam umrah. Sunnahnya apa tadi dia lakukan? Sholat di belakang makam Ibrahim. Sudah tahu walaupun banyak pre-memory, ya kan? Terus pokoknya ingin baik. Sudah. Habis itu apa? Minum air zam-zam. Udah diajari bagaimana cara minum air zam-zam? Sudah. Karena Rasulullah itu minum air zam-zam tidak duduk, tapi berdiri. Tadi ada nggak yang minum pakai tangan kiri? Ngakoni yo. Berarti itu orang-orang yang baik. Jadi orang jujur itu orang yang baik, walaupun salah ya ngakoni itu apa ya? Ya. Loh. Orang ini ya. Ini Pak Nasir seneng guyon, jadi tidak usah ditangkap ke apa ben wae ini ya. Yang penting jenengan berlalu dengan baik saja gitu ya. Jadi tidak boleh berdiri, disunahkan berdiri ya. Kemudian baca doa. Doa itu ada tuntunan para ulama dan seterusnya. Kemudian biasanya tergantung dari apa yang kita niatkan ya untuk apa. Ya kemudian diambil dan seterusnya. Sudah selesai itu sunnah-sunnahnya saja. Ya. Kemudian kita kemana? Ibu mana bu? Sa'i. Berarti udah pinter ya. Jadi sa'i. Ingat semua ya. Mudah-mudahan udah di teori udah komplit, kemudian dia dipraktekkan. Seandainya masih lupa nih kono ya kebangetan lah coba. Kemudian sa'i berapa kali? Sofa, marwah, sofa. Tadi berhentinya cuma 3 kali ya saya amat-amat tadi. Ya kan? Pertama sofa, ketuk tenanan yang sofa suwe banget gitu loh. Kemudian ke marwah suwe gitu loh. Kemudian sofa, ke marwah lagi berhenti. Ah, sampai di gitu ya.
Tidak apa-apa, ya. Karena saya memahami bahwa musim agak hujan gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Artinya semua paham gitu ya. Sudah diberikan filosofinya. Ya sebetulnya ibu-ibu dan bapak, kalau kita itu paham apa yang diperintahkan Allah kepada kita dengan latar belakang apa. Karena apa? Semua ibadah itu ada ada hal-hal yang membuat kita itu lebih terasa nyaman kalau kita paham sejarahnya, bagaimana Safa Marwah, ya, bagaimana perjuangan seorang ibu terhadap anaknya, ya, bagaimana kita di Ka'bah, kita paham Ka'bah itu apa? Ka'bah itu penuh dengan apa? Berhala-berhala. Sehingga makanya para ulama menganjurkan kalau pada waktu kita tawaf itu lebih banyak bacaan-bacanya itu kalimat-kalimat tauhid. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan seterusnya. Ya. Kemudian di Safa Marwah itu adalah sebuah perjuangan. Perjuangan antara hidup dan mati. Jadi bapak dan ibu, ono kayak sing diutang nang dia. Dada ya, sak semua ya, alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang punya utang, ada yang keinginan belum terselesaikan segala macam. Itu banyak berdoa untuk keperluan dunia itu di Safa Marwah. Sebagaimana Siti Hajar berdoa memohon air untuk kepentingan putranya, ya. Kemudian bapak dan ibu selesai 7 kali, pasti jatuhnya Safa, terus jatuhnya kemana? Marwah. Jadi kalau bapak ibu 7 kali tidak jatuh ke Marwah, mesti ada yang salah. Tahu-tahu nanti sampai di Safa minta dicukur atau dipotong rambut, itu salah, jelas ya. Tetap sampai di Marwah, Safa, Marwah, Safa, jatuhnya di Marwah. Kemudian apa? Tahallul. Kalau ada yang gundul nggak ada ya. Kenapa? Nanti gundul kita celeng dulu, gundulnya nanti di waktu tahallul haji. Kemudian selesai ya? Gampang kan itu? Gampang nang mboten Bu? Gampang ya? Tawaf ping 7 tur cepet ya. Kemudian Safa Marwah sa'i yo cepet, tahallul cepet, selesai pulang istirahat ya, sholat maghrib, makan, kita ngomong-ngomong, selesai. Ada pertanyaan nggak di antara tadi ya, semuanya itu ya, monggo dari ibu atau dari bapak kalau ada pertanyaan. Nanti ini ada apa namanya, ustadz kita yang akan menjawab ya. Monggo ada pertanyaan nggak, silakan. Ini silakan. Ibu, itu kan, ada juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya untuk ketika di Safa itu kan awal marwata arif itu dibaca sekali saja atau itu akan khilaf? Artinya ada yang 1 kali, ada yang kali gitu. Ketika di Safa ini dibaca terus. Itu saja. Monggo, Ustaz Suyadi. Monggo jawabin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tentang membaca Inna Safa wal Marwata ma'airillah. Terus terang saja, itu membaca boleh, tidak membaca boleh. Karena yang namanya sa'i itu melaku. Jadi yang penting melaku dari Safa ke Marwah sampai Safa Marwah, Marwah Safa, diakhiri di Marwah. Karena nggak ada di situ bacaan wajib. Kalau dibaca memang ada macam-macam. Untuk kita yang kita kerjakan itu, waktu diterangkan tadi, begitu agak terasa naik ke Safa, mau memulai membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Nah itu terus itu saja.
nanti mau marwah tidak baca nggak apa-apa terus sampai selesai. Tapi ada yang naik ke marwah membaca, naik ke sofa baca lagi, naik marwah baca sampai terakhir. Boleh, nggak ada bacaan wajib masalahnya. Kemudian ada lagi dianggap lucu tapi terjadi. Mau naik ya inna sofa, turun ya inna sofa, naik lagi ya inna sofa, turun lagi ya inna sofa, begitu. Ini. Jadi maka kalau yang diterapkan di kita itu menurut yang pernah dikerjakan Nabi, maka waktu pertama saja. Jadi waktu pertama inna sofa wal marwata min syairillah atau bi babata Allahi. Itu. Begitu, Pak. Ya. Sampun nih Pak ya, jelas ya. Jadi saya katakan tadi bahwa doa-doa itu bukan wajib ya, tapi baca itu Rasulullah karya seperti itu. Monggo yang lain kalau ada, silakan. Ibu-ibu, monggo mic-nya. Monggo bertanya apa saja ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan larangan-larangan ihram terutama untuk ibu-ibu, ini mengantisipasi kemungkinan terburuk Bapak. Misalnya ada teman atau saudara yang memang tidak bisa misalnya saja memakai kaos kaki sendiri karena mungkin secara fisik sehat, hanya mungkin salah satu tangannya itu maaf tidak berfungsi sehingga ketika akan memakai kaos kaki atau yang lainnya butuh bantuan. Sedangkan beliaunya misalnya tidak dibantu, bisanya dengan duduk. Nah, padahal nanti ketika di Armuna itu toiletnya tidak ada tempat duduknya. Kalau yang saya terima kabar dari yang sudah ke sana, lah itu bagaimana cara mengantisipasinya supaya tidak kena dam, karena meskipun sama dengan wanita tidak boleh melihat auratnya, baik itu mulai dari telapak kaki, kemudian sebagian dari telapak tangan yang luar dan sebagainya. Mohon untuk diberi pencerahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, ini jatahnya Bu Umi ini, bagian kewanitaan. Terima kasih. Jadi begini Ibu sekalian ya. Jadi yang namanya ihram ya, itu memang semuanya bagaimanapun juga sudah ada di surat Al-Ahzab ya. Bahwasanya aurat wanita itu adalah seluruhnya tertutup. Kemudian dikeluarkan dalam hadisnya kecuali wajhaki wa kaifihi ila ruslin. Ya, itu kan saya katakan seperti itu dalam kita menganggapnya satu keadaan yang normal. Kalau misalkan laki-laki tidak diperbolehkan misalkan menutup kepala, tapi kalau misalnya kebentur, berdarah, kemudian sampai dijahit, dia pakai, ya tidak ada masalah, itu kan terkena hukum darurat. Itu seperti itu. Sebagaimana yang ini tadi, kalau memang dia tidak mampu, mohon maaf ya, saya pernah membawa jamaah yang seperti itu. Karena memang dia itu sudah pernah sakit stroke gitu. Terus akhirnya karena begitu apa-apa harus dibantu, akhirnya suaminya begini, bagaimana us enaknya us, ya monggo itu terserah penjenengan. Kalau saya udah terlalu banyak, istri saya ini melanggar, saya boleh tidak mengeluarkan dam seekor kambing? Silahkan. Saya katakan seperti itu, monggo silahkan Bapak. Karena bagaimanapun itu sebagai untuk pemenuhan persyaratan, karena ada kekurangan. Kalau memang kita seperti itu, kalau menjenengan memang mau mantap keluarkan dam silahkan, saya begitu, karena terhukumi dengan darurat. Makanya kalau yang masih sehat, saya sarankan pada saat itu menggunakan kaos kaki yang wudu, yang bukaannya di atas, bukan bukaan di bawah. Karena apa? Di kamar mandi itu tadi dikatakan memang di sana itu nyun sewu semuanya jongkok, tidak ada yang duduk.
untuk di Armina pada saat kita ini dalam keadaan ihram yang selama kurang lebih 3 hari. Itu seperti itu. Jadi itu terkena darurat. Namun kalau penjenengan mau mengeluarkan dam silahkan. Itu bahasa saya seperti itu ya. Karena bagaimanapun itu adalah untuk kesempurnaan, kemantapan, pelaksanaan dalam ibadah haji penjenengan. Jangan-jangan nanti sampai di rumah gelo kenapa ya aku kok ora ngetokke dam ya kaya ngono. Nah, inilah monggo itu penjenengan gali sendiri. Karena saya katakan bisa juga terkena darurat karena memang ketidakmampuan. Begitu ya Ibu ya. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Mana ibu atau bapak lagi? Monggo bapak. Silakan apa saja. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak derengipun ngapunten Pak niki pertanyaan sepele. Zaman ini memang dari nanti haji ataupun umroh. Yang pertama tentang tawaf yang lari-lari kecil itu yang putaran pertama 2 dan 3 itu dimulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad atau Hajar Aswad ke Yamani. Yang pertama itu. Yang kedua mendengar, dan saya juga pernah mendengar dan mencatat Bapak, tapi kapan itu saya juga lupa, ketika menghadap Hajar Aswad itu kalau bisa ya dicium Hajar Aswad, kalau tidak bisa ya dengan tangan, lalu tangannya dicium karena terkena batu Hajar Aswad, ataupun dengan tongkat karena itu sudah menempel lalu tongkatnya dicium. Tapi kalau melambai tidak dicium Bapak. Bahwa menawi ini hanya untuk kami di sana, misalkan di sana kan itu kan misalkan sunnah, nah, itu sunnah, kami ingin mencari sunnah yang memang sesuai dengan Rasulullah dan memang ingin mencari nilai pahala di sunnah tersebut. Mungkin ada perbedaan, ada perbedaan dan keutamaan yang lainnya. Yang ketiga tentang setelah lari cium, satunya tentang nanti dilanjutkan aja. Betul catat saya nonton apa niku. Dua-dua aja nggih. Nanti terus lagi. Monggo Pak Yati. Ini pertanyaannya 3, yang 1 lupa. Jawabnya dari pertanyaan 2, yang 1 ya lupa. Jadi yang pertama Bapak, ya lari 3 kali saat tawaf atau romal itu keterangannya disunahkan lari 3 kali dan kondisi pundak yang sebelah kanan terbuka. Lari gitu. Dan itu ada yang menerangkan sampai di rukun Yamani tidak lari, ada yang mengatakan lari terus sampai 3 kali. Maka tinggal pilih. Itu. Kalau bisa, bab kemungkinan tidak bisa lebih yakin karena padat. Jadi lari itu. Kalau lari hanya pura-pura, lari di tempat bisa. Tapi kalau lari sungguhan, lari kecil sungguhan, itu kok kemungkinan tidak bisa. Nih, saya contoh itu. Kemudian yang kedua tentang mencium Hajar Aswad, memang disunahkan mencium kalau bisa. Nah, untuk sekarang pun itu ya pada umumnya tidak bisa. Karena padat tadi. Sehingga seperti itu. Kalau dulu bisa karena tidak mencium tapi pakai tongkatnya ditempelkan Hajar Aswad, ujung tongkatnya dicium. Atau mengusap dengan tangannya dicium. Kemudian yang ketiga hanya melambaikan, memang ada yang menerangkan pakai dicium, ada yang tidak. Karena itu sunnah, monggo pilih. Itulah, ini diantaranya itu. Sehingga yang sunnah itu diharapkan jangan diperberat.
Walaupun kalau tidak dikerjakan rugi. Kenapa? Tidak mendapat pahalanya sunnah. Dikerjakan tambah pahala. Tapi kalau keliru buat-buat. Buat-buat itu bahasa kerennya bid'ah. Ini saja. Maka dengan demikian ya sudah, informasi itu seperti itu. Mencium sunnah, kalau bisa, kalau tidak usah bayar. Beritanya ada yang pakai bayar juga. Ini saja. Ini. Kemudian kalau pakai tongkat itu tampaknya tidak ada, karena yang tawaf pakai tongkat itu cenderung sudah minta tolong pakai kursi roda. Ini Chandra ini. Kemudian yang pakai mengusap apalagi bisa pakai tangan ini. Nah, yang paling banyak melambaikan. Nah, dengan melambaikan ini memang ada berita yang dicium dan yang tidak. Nah, itu maka kalau sudah begitu kita tinggal pilih. Gitu, Pak. Nah, yang ketiga belum ketemu. Itu. Iya. Matur nuwun. Udah ketemu Pak yang ketiga? Monggo ibu-ibu saya lagi, ibu-ibu monggo. Satu lagi atau dua lagi? Nanti kita akan melanjutkan acara lainnya. Ibu-ibu ada? Kalau tidak ada saya kembalikan Bapak satu lagi. Ada? Kalau tidak ada berarti sudah pinter kabeh. Oh ya? Sudah pinter ya? Alhamdulillah. Saya kira tadi itu semua sudah kita laksanakan dengan baik ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan bahwa beberapa pertanyaan tadi tentang ramal lari kecil itu memang pada waktu kondisi sepi dulu, zaman dulu masih bisa. Apalagi musim haji, mau berjalan dengan ini aja, dengan normal aja cukup sulit. Kita cuma ikutin arus gitu aja, ngikutin aja. Saya pernah cerita, ada sebuah saya sendiri ngalami pada waktu saya umrah Ramadan. Saya ingin melaksanakan tanggal 27 Ramadan pada waktu itu. Dan hari Jumat, nah, bayangin hari Jumat 27 Ramadan. Namanya pelataran Ka'bah itu full, ya, sampai berjalan tidak bisa, Pak. Di berjalan sudah ngikutin berjam-jam itu. Kebetulan saya habis buka puasa belum makan, jadi habis buka puasa minum, makan kurma dulu, minum terus lari, ingin coba untuk melaksanakan umrah tawaf ya. Ternyata itu saja beratnya luar biasa. Itu Ramadan itu memang kondisi Ramadan itu, apalagi 27 Ramadan itu seperti pada waktu tawaf ifadah yang pertama kali pada hari tanggal 12 atau tanggal 13. Padatnya luar biasa. Jadi kita nggak bisa bayangkan kalau hanya lari kecil itu udah tidak mungkin. Itu ya, sekarang pun juga tidak mungkin. Jadi itu ya, kalau nanti masalah tadi saya jelaskan cukup jelas oleh Ustadz ya. Saya kira itu pada malam hari ini. Dan yang penting lagi adalah setiap pelanggaran DAM itu yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu sendiri. Pertama. Yang kedua, diamati temannya. Jadi ibu-ibu kalau punya teman pada waktu kita bareng-bareng, biasanya kan bareng-bareng. Satu rombongan bareng-bareng melaksanakan tawaf pada waktu umroh. Saling menasihati, saling mengamati, saling mengontrol antara satu sama lain. Kalau yang kena dam, tolong sampaikan dengan baik. Jangan gue mau kena dam, bayar dulu. Orang usah. Ya cerita-cerita sama dia saja ya. Nah nanti bagaimana caranya? Dam pelanggaran kecil-kecil itu nggak begitu mahal. Paling berapa ya Pak Ustadz ya, Bapak ya Bu Umi? Dam kecil-kecil. Mahalnya seberapa? Tidak seekor kambing kan? Lah iya, dimakan 6 orang itu paling kira-kira 90 real. 90 real kan kecil. Makanya saya bandingkan dengan Bu Umi 450 real seekor kambing. Makanya saya katakan dam kecil-kecil. Seandainya dam kecil-kecil itu dilanggar banyak-banyak, airnya cukup banyak juga dan itu sangat membahayakan. Bandingkan dengan ibu bapak mengeluarkan 60 juta, kemudian yang kena dam 90 real itu berapa Bu Umi? 360 ribu ya. Kan tidak seberapa. Ya makanya jangan medit pada waktu ada pelanggaran pada waktu haji atau pada waktu umroh. Karena eman-eman duitnya Pak bayar, padahal bayarnya 60 juta. Itu mengurangi
mengurangi kualitas ibadah kita. Oke ya gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita ini kalau di sana kita tergantung kita masuk ke kota Mekah itu pada tanggal berapa. Kalau kita gelombang awal mestinya masuknya juga awal. Dan nunggunya juga nanti cukup lama juga di sana di Mekahnya. 9 hari berarti kira-kira 30 hari berada di Mekah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di sana 30 hari atau tidak sampai 30 hari kita udah nyampe waktu apa? Tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah itu adalah puncaknya mulai puncaknya ibadah haji sampai tanggal 13. Ya. Nah, oleh karena itu kita ini malam hari ini posisi kita berada di tanggal 8. Ya, 8 Zulhijjah. Ya, besok 8 Zulhijjah. Artinya Bapak dan Ibu dari subuh atau mau mandi langsung bisa mandi besar, mandi ihram untuk melaksanakan ibadah hajinya. Sama, ibadah haji itu pakai ihram sebelumnya harus dipenuhi juga beberapa sunah-sunahnya. Mandi ihram, mandi besar gitu. Kemudian berpakai ihram, kemudian kita mau naik bus, pada waktu di bus kita niat melaksanakan ibadah haji. Gitu ya. Jadi besok itu acara kita tanggal 8 Zulhijjah. Mulai dengan memakai ihram. Mandi, memakai ihram, sebelum niat kita pakai wangi-wangian di badan tidak ada masalah. Ya. Kemudian kita turun ke kalau ke lantai sekian ya. Di hotel-hotel kita di sana, kita turun, kemudian kita menunggu keberangkatan menuju ke Arafah. Itu kalau haji pemerintah. Loh kok ada haji pemerintah? Ada haji Rasulullah ya. Artinya begini, kalau pemerintah itu kita akan berangkat melaksanakan melaksanakan wukuf itu pertama dari pemerintah langsung ke Arafah. Tapi kalau Rasulullah tidak. Rasulullah itu ke Mina terlebih dahulu. Tanggal 8 itu ke Mina untuk mabit di sana. Nanti subuhnya bergabung sama teman-teman yang sudah ada di Arafah. Jadi kita tidak tidur di padang Arafah. Tapi kalau pemerintah tidurnya di padang Arafah. Kenapa? Alasannya kalau semua pada waktu itu numpuk semua menuju ke Mina, pada waktu mau berangkat menuju ke Arafah bisa kerotit. Bisa-bisa Bapak tidak bisa wukuf di Arafah. Padahal Arafah itu hukumnya rukun. Makanya pemerintah mengambil sikap sudah kita melanggarkan yang sunnah, tapi yang rukunnya kita perhatikan. Makanya Bapak Ibu nanti yang ikut pemerintah, ya ada beberapa kabihah yang pemerintah, ada yang tarwiyah dan seterusnya. Tapi yang jelas pemerintah pasti mengambil nginep atau mabit di Arafah. Gitu ya. Nah, besok kita akan menuju ke Arafah. Ya, tanggal 8 nginep semalam kemudian tanggal 9 siang kita akan mengadakan wukuf di padang Arafah. Besok kita sudah wukuf ya, tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8, tanggal 9 berarti di pertengahan waktu duhur kita akan melaksanakan khutbah wukuf terlebih dahulu. Kemudian habis selesai khutbah wukuf, nanti tergantung bagaimana ustadznya yang mengisi di sana, ya yang khutbahnya. Kalau memang ustadznya itu sangat sangat lembut, sangat menyentuh, semua nangis pasti itu, ya kan? Kenapa? Umur yang paling rendah di sini berapa yang haji? Ada yang umur 30? Ada nggak? Kelihatan wajah-wajahnya kayaknya nggak. Sampai berapa mas? 43 masih muda, masya Allah ya. 43 yang masih muda. Ini Pak wajahnya ini. Alhamdulillah ya. Jadi yang muda-muda itu apabila nanti akan bilang. Tapi tidak harus muda. Jadi kita itu wukuf, kita itu haji, itu ibaratnya kita meninggal dunia. Meninggal dunia itu tidak mengenal waktu umurnya. Bisa diberangkatkan umur 43. Saya dulu 36. Umur 30-an yang berapa? Tidak mesti. Ada yang umur 60, 65, ada yang 70. Tidak mesti. Kita meninggalkan juga begitu. Itu karena panggilan Allah ya.
Tapi kita tetap berusaha untuk labbaik Allahumma labbaik ya. Kita penuhi panggilan ya Allah dan seterusnya ya, kita datang sendiri. Dan oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pada waktu wukuf mestinya kita teringat sekian banyak dosa yang kita laksanakan di Indonesia, di kampung halaman kita. Sama suami istri, kan mulai dari yang paling dekat, suami istri, bapak dengan anak ya. Kemudian suami istri dengan anak, kemudian bapak dan lingkungan ya. Nggak mungkin waktu muda juga pernah nyolong pelem tonggone, lali tidak diganti, tidak diomongin gitu ya, dan lain-lain. Itu banyak sekali ya. Makanya kadang-kadang kita mau berangkat ibadah haji itu kita berpamitan sesama tetangga dan seterusnya. Kenapa? Itu untuk mengikhlaskan semuanya. Tapi catatan bahwa utang tidak bisa diminta atau tidak dibayar dengan minta diikhlaskan. Utang harus dibayar dulu. Kecuali memang yang kita utang menyelesaikan dengan ikhlas, ya. Kalau tidak bisa terhapus. Oleh karena itu semua dosa-dosa di luar itu insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Allahumma amin. Jadi dikumpulkan, ingat semua ya, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan, apapun bentuknya, ya. Bahkan dosa syirik sekalipun harus kita mohonkan kepada Allah. Tidak akan melaksanakan, tidak akan melakukan kesyirikan lagi. Kenapa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Gitu ya. Makanya jangan menyekutukan Allah. Di dalam kitab bertalbiyah itu disebutkan betul, ditekankan betul itu tentang kesyirikan. Nah, Bapak dan Ibu, setelah itu kita wukuf, kita menunggu waktu terbenam matahari. Nanti besok akan disampaikan walaupun hanya beberapa menit, terus diproses seperti itu. Sekarang kita mulai masuk jam sekian, kita akan berangkat menuju ke Musdalifah, kita berangkat ke Musdalifah. Kan setelah Arafah, Musdalifah, betul ya? Musdalifah di tengah malam, kita akan berangkat lewat tengah malam, kita akan berangkat. Kemudian ataupun kalau Rasulullah sampai subuh, beliau berangkat menuju ke Mina, gitu ya. Tapi kalau biasanya kabiah biasa tidak mau terlalu sulit ya, atau kemenak tidak terlalu sulit, pokoknya lewat jam 12.10 menit saja, jam 12 malam setengah menit sudah diangkut menuju ke Mina, ya. Tapi kalau bisa bertahan dulu lah, paling tidak agak lebih lama berada di Musdalifah agar bisa banyak berdoa dari sana, ya. Kalau bisa melewati tengah malam, tidur dulu, bangun bisa berdoa di tengah malam di Padang Arafah. Masya Allah luar biasa ya. Padang Arafah terbuka, tidak ada tenda apapun, dan anginnya kadang-kadang kencang. Dan yang menjadi persoalan kita adalah pada waktu kita berihram, kita tidur lupa atau sengaja ditutup kepalanya dengan kain ihramnya. Kena adem apa mboten? Nutupi dhewe kena adem. Kademen ya, nutupi dhewe. Sengaja tidak sengaja ditutupi. Ada temannya kan tidur nggak terasa. Temannya lihat, duh, kok bapak iki apa ditutupi dengan kain ihramnya? Kena dam apa enggak? Kenapa enggak? Ya harus bayar dam, ya kan? Untuk aman harus bayar dam. Berapapun yang nanti konsultasi dengan pembimbing hajinya. Gitu ya. Di Padang Arafah. Ya nanti kita mungkin ngambil kerikil atau apa seterusnya. Kemudian kita akan jalan menuju ke Mina. Ya, tengah malam atau habis subuh atau habis duha. Kita akan naik bis menuju ke Mina. Kemudian ke Mina untuk apa? Kita akan melempar jumroh akobah. Besok akan kita melaksanakan. Jumroh akobah itu dari Mina, Ula, Uso, akobah. Urutannya gitu. Ya, kita akan melewati Ula, Uso, akobah. Kemudian kita melempar jumroh akobah. Setelah kita melempar jumroh akobah, kemudian kita tahallul. Nah disitulah kita gundul. Ya, tadi Pak Nasir juga mendoakan pada waktu tahallul. Sama-sama buku menjawab itu. Waktu tahallul dengan doa supaya kita mendapat lebih banyak cahaya di akhirat nanti. Setiap lembar helai rambut kita merupakan cahaya di akhirat nanti. Makanya kenapa gundul? Supaya rambut jadi itu lebih banyak jadi cahaya di sana nantinya. Jadi kalau tidak mau gundul eman-eman kalau sebenarnya. Saya setiap haji sekian kali itu mesti gundul pulang terus. Kenapa? Kita mengumpul cahaya di dekat Allah di sana. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian habis itu kita pulang lagi ke kemah kita yang ada di Mina. Kemudian tanggal 11 besoknya kita berangkat lagi. Ya.
kita melempar ula, usto, akobah. Tadi setelah kita motong rambut di tanggal 10 itu ya, setelah kita melempar jumroh, akobah, motong rambut, kemudian kita tidak membaca talbiyah lagi, kita membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kayak pada tanggal itu ada tanggal Zulhijjah. Ya, di sini adalah Idul Adha. Di sana sama, tapi tidak ada perayaan Idul Adha, tidak ada sholat Idul Adha. Okay. Nah kemudian pada tanggal 11 ula, usto, akobah, pakaiannya udah biasa, ganti pakaian ya. Besok kalau mau nyaman bawa pakaian, nanti sudah melempar jumlah akobah, ganti pakaian biasa, lempar lagi. Bawa pakaian nggak masalah, pakai kaos atau pakai apa diganti yang di atasnya. Nah kemudian habis itu pulang lagi ke kemah. Kemah itu nggak banyak kegiatan apa-apa di Minanya ya. Tidur-tiduran, ya, kemudian kita banyak mungkin baca Al-Quran dan seterusnya di kemah Mina. Kemudian besoknya kita melempar lagi untuk tanggal 12 ula, usto, akobah. Kalau kita mau pulang ke Mekah itu namanya nafar awal. Tanggal 12 nafar awal kita pulang, kemudian habis itu kita melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Itu merupakan rukun. Tadi kalau kita nyukur rambut gundul itu nafar awal, ya. Kemudian selesai nafar sani, kita akan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, itu rukun. Setelah itu selesailah proses ibadah haji, ya. Tinggal nunggu satu pada waktu kita mau pulang, kita diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada. Ya, itu ya Ustaz ya. Selesai saya pikir proses ibadah haji kita pulang ke Indonesia. Jadilah Bapak nanti namanya di depannya ada hanya, ya, haji. Masya Allah luar biasa, ya, Masya Allah. Segala dosa kita diampuni semuanya. Makanya kalau bisa Bapak coba niteni ya, niteni begini. Pulang dari haji itu rasanya kayak kita tuh ringan badan kita. Karena apa? Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kenapa kita kadang-kadang berat untuk sholat malam? Karena dosanya kakean. Pertama, kemudian kakean mangan. Tur mangan ini iwak-iwak sing sate, templeng macam-macam ya. Kakean mangan itu maraki badannya terasa berat untuk sholat malam. Kakean dosa juga berat sholat malam gitu ya. Makanya kita ini mulai tua-tua semua. Nah ini bapak depan ini 60-an semua. Ya, kita 60-an tapi insya Allah masih semangat untuk membimbing bapak-bapak untuk melaksanakan ibadah haji, ya, karena itu motivasi kita untuk berbaik. Makanya ikonnya ibadah haji IPHI itu adalah haji mabrur sepanjang hayat. Kemudian di ADART kita adalah organisasi kebajikan. Jadi IPHI itu mempertahankan kemabruran sepanjang hayat kita. Kita berusaha untuk berbuat baik, ya, membantu para calon jemaah haji dan seterusnya. Ya itulah yang akan dilaksanakan. Besok kita akan melaksanakan itu semua. Yang terakhir sebelum pulang Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan tawaf wada. Kemudian kita pulang ke rumah. Nanti mungkin kita menyiapkan satu bis dan saya bilang sama bagian transportasi. Kalau yang tidak, kalau tidak cukup nanti mungkin menurut sama teman-teman. Pokoknya tidak usah istilahnya tidak usah ngerusuloh. Ngerusuloh itu apa ya? Apa ya Bu ya? Muni mengeluh sama panitia piye itu kayak apa kan terkiki piye dan seterusnya ya. Jangan deh Bapak Ibu ya. Kita ini kan sama-sama menuntut ilmu, sama-sama ingin mencari ibadah ya dan seterusnya ya. Nah saya kira nanti insya Allah kita siapin yang mau pulang ke IPI, kantor IPI. Kalau seidealnya bapak-bapak dan ibu kan punya putra di rumah, punya supir dan seterusnya. Aku nih jemput bayi nih embarkasi lebih pena aku mulai. Dan untuk berbuat kebaikan lebih baiknya teman yang dekat-dekat rumah diajak pulang bareng-bareng. Ya. Dan di sana pun kalau bapak dan ibu punya teman dan seterusnya, berusaha untuk segera membantu teman-temannya sebanyak mungkin bisa saling membantu. Karena pahala di sana itu apapun yang kita kerjakan, pahalanya akan berlipat. Kalau di Mekah 100.000, kalau di Madinah 1.000, dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita buat dosa, juga dosanya dilipatkan sekian ratus
sekian ratus ribu tadi. Saya kira begitu Bapak dan Ibu. Selamat beristirahat. Jangan lupa kita sholat tahajud dulu nanti malam ya, bangun sholat di sana. Jangan lupa doanya, ya Allah berikanlah kami gelombang pertama. Ya, mudahkan kami untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, dimanapun kami berada, tolong ya Allah ringankan ibadah kami. Ya, dan seterusnya. Yang penting dimohonkan mohon pada Allah, mudah-mudahan yang terakhir mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur. Amin, 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 amin. Saya kira begitu Bapak dan Ibu pertemuan kita malam hari ini. Besok tidak ada evaluasi lagi. Evaluasinya di mana Pak Gus? Di hari Rabu tanggal 22 ya. Tanggal 22. Jadi kami tim relawan itu Pak Abah ketuanya, kita akan berangkat umroh bersama-sama teman-teman. Umroh kita umroh meriah, murah meriah gitu ya. 21 juta bisa berangkat ya. Kalau tidak di IPAI tidak ada ya Pak Bapak ya. Iya di IPAI murah meriah. Ya, karena kita memang nggak nyari untung ini ya. Ternyata sama-sama teman-teman kita di relawan ini. Beliau ini ketua relawan ya. Jadi insya Allah tanggal 28 doain semuanya. Kita juga insya Allah kita akan doakan mudah-mudahan jamaah haji, calon jamaah haji IPAI dipermudah oleh Allah untuk insya Allah kami juga akan mendoakan Bapak dan Ibu semua. Tanggal 28 ini berangkat sampai tanggal 27. Termasuk ketua panitia juga berangkat ya. Saya juga, Pak Nasir juga, Pak Dedi dan seterusnya. Oke, saya kira demikian Bapak dan Ibu, selamat istirahat. Kemudian jangan lupa bisa bangun malam, bisa berdoa pada Allah. Demikian, kalau ada salah dan kurang kami sebagai panitia yang mengajak Bapak dan Ibu untuk bermanasik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.